Kita sudah mendekati guanya ya. Wah, ternyata bagus, mantap. Dan tadi itu tempat Antrukan Pawon itu dikeramatkan sama masyarakat semuanya. Karena tiap malam Jumat Legi itu ada seperangkat gamelan yang bunyi di situ. Misalkan akan di situ ada hajatan gitu mas. Jadi gamelan bunyi di situ. Terus yang lebih mengherankan lagi terus. Ya, halo teman-teman. Kali ini kita mau ke air terjun Antrukan Pawon di Lumajang. Tepatnya berada di Dusun Pucang Alit, Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Jadi kalau kalian mau ke tempat ini, kalian bisa searching di Google Map ya. Namanya Antrukan Pawon Lumajang. Langsung kalian diarahkan ke sana. Ya, kali ini kita ditemani oleh Pak GM, Mr. GM. Halo Mr. GM. Halo. Ya, ini adalah warga lokal. Jadi walaupun warga lokal sini ya, dia sering kesasar teman-teman. Tetap kita mengandalkan Google Map. Jalan masuknya kalau dari arah Surabaya ya, itu ada di Pangkalan Ojek, Gedung Jajang, Belok kanan. belok ke kanan. Ya, ini kebetulan tebu-tebunya lagi tinggi-tingginya ini teman-teman. Jadi pas tikungan ya kita harus hati-hati ya, karena banyak Valentino Rossi di sini. Ya teman-teman, kita sekarang berada di depan kantor desa Kertowono ya. Kita sekarang bersama Pak Kades. Nah, kita sekarang mau ke Antrukan Pawon. Sebenarnya lokasinya ini masuk di desa mana sih Pak? Tepatnya masuk di Desa Kertowono juga. Oh, Desa Kertowono. Antrukan Pawon ini keberadaannya sejak lama lah. Cuman untuk pengembangannya itu sendiri masih belum maksimal. Ya oke, karena ada kegiatan menggergaji pohon di bawah tuh, kita nggak bisa terus. Jadi kita parkir di halaman madrasah, namanya Madrasah Diniyah Nurul Islam ya teman-teman. Nah, buat kalian yang bawa mobil bisa parkir di sini. Kita lanjut ya. Dari sini sekitar 1,5 km perjalanan. Kita jalan kaki. Nah, ini jalannya ya teman-teman. Dan kalau kalian nggak bawa bekal, ya kalian bisa beli minuman atau makanan di sini. Makai tahun Bu, pada tengah Antrukan Pawon ya. Oke, ya. Antrukan Pawon. Ya oke teman-teman, jadi karena tadi di atas ada kegiatan pemotongan kayu ya, sehingga mobil kita nggak bisa masuk. Sebenarnya masih sekitar 700 sampai 1 km itu bisa ditempuh pakai mobil ya teman-teman. Di sini ada tempat penitipan mungkin. Ini ada rumah terakhir. Ini jaraknya sekitar 400 atau 300 meter ya dari Antrukan Pawonnya. Jadi kalau kalian mau bawa motor trail pun bisa sebenarnya. Jalannya sangat memungkinkan untuk dilewati motor maupun mobil. Ya. Oke, ini batasnya. Baik nggih Pak. Nah, setelah rumah terakhir, kondisi jalannya seperti ini ya teman-teman. Kecil, licin. Jadi pastikan jangan salah kostum. Salah, aduh. Jadi pastikan ya, jangan salah kostum. Aduh, licin banget. Ya, setelah rumah terakhir tadi ya, kondisi jalannya seperti ini. Kita seperti melewati jalan di ladang, dan sebelah kanan sini sudah jurang dan di situ sungainya. Ya lumayan lah, ini perjalanan sekitar setengah jam ya dari tempat parkir kita tadi. Tapi kalau kalian bisa parkir di rumah terakhir tadi ya teman-teman, itu mungkin ya jalannya sekitar 10-15 menit aja. Ya licin banget ya teman-teman. Kita sekarang sudah sampai di dasar sungainya. Kalau lihat kondisi airnya sih lumayan jernih ya, dibandingkan di foto-foto ketika musim hujan. Coklat airnya, kalau ini bagus, airnya agak-agak jernih gitu.
Oke, ternyata fisik masih diuji ya teman-teman. Oh, jalannya ekstrim ternyata. Wuhui. Dan dari tadi kita turun terus ya. Itu bukan pertanda baik ya teman-teman. Pulangnya pasti megap. Oke ya, kondisinya seperti ini teman-teman. Ini sudah jurang, nggak kelihatan dasarnya dari sini. Jadi makanya jangan sampai salah sandal, salah sepatu ya. Ya, kita sudah mendekati air terjunnya nih sebenarnya. Itu ya kalau kalian dengar. Oke teman-teman, kalian jangan sampai salah jalan. Jadi ini kita tadi ngikutin jalan yang ke kiri, yang langsung mengarah ke air terjunnya. Ini air terjunnya. Dan ternyata buntu ya. Ini jurang, bahaya, nggak bisa kalian lewati ya. Kita salah jalan nih. Ini air terjunnya. Antrokan Pawon itu ada di daerah sini ya teman-teman. Jadi ini ada lempengan batu gitu. Oke, kita kembali. Jadi kalau kalian masuk ke daerah seperti ini dan vegetasinya ini adalah hutan kopi yang jarang dilewatin. Nah, kalau kalian pengen tahu ya tanda-tanda jarang dilewatin apa enggak, kalian cari aja sarang laba-laba. Kalau seperti ini berarti jalan ini sangat-sangat jarang dilewati. Dan bahaya yang mengancam di sini selain jalan licin adalah viper, green viper, atau kalau di tempat kita itu disebut ular hijau ya, yang biasa nangkring nih di pohon kopi. Kita harus waspada. Ya oke, kita sudah sampai ke dasar sungai. Ini berada di bawah air terjunnya ya teman-teman. Dan saya sudah bisa maklumi sih kenapa masih belum terlalu terkenal, karena memang akses jalan menuju ke tempat ini sangat parah, sangat berat. Bukan untuk wisatawan ya teman-teman. Ini cocok untuk latihan fisik. Ya oke teman-teman, kita sudah mendekati guanya ya. Wah, ternyata bagus, mantap. Tapi ya gitu ya jalannya. Wih, keren ini teman-teman. Antrokan Pawon. Ini ya, kita berada di bawah gua teman-teman. Wah, di tengah hutan belantara nih kita. Ya, memang perjalanannya susah, tricky, dan juga banyak rintangan ya. Selain licin, juga jalannya terjal. Tapi begitu sampai sini, di luar ekspektasi teman-teman. Ini kita berada di bawah lempengan batu, dan di sana itu batunya lubang ya. Air terjunnya mengalir dari sana, jatuh di sana. Wah. Oke teman-teman, selamat datang di Antrokan Pawon, Lumajang. Dan ini terletak di Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit. Jadi kalau kalian punya jiwa petualang dan suka adventure, pastikan kalian datang ke tempat ini ya teman-teman. Nah, ini kita berada di bawah air terjun yang keluar dari lubang di atas kita. Walaupun air terjunnya nggak terlalu besar, tapi ini benar-benar eksotik dan unik teman-teman. Oh ya, satu lagi ya, kalau kalian mau ke sini dan belum pernah ke sini, jangan mengikuti map karena menyesatkan. Nah, karena sulitnya akses menuju ke Antrokan Pawon, jadi tempat ini sepi dan juga kesannya nggak terawat ya teman-teman. Tapi menurut saya itu adalah poin penting. Justru dengan kondisi seperti ini terjaga kealamiannya dan yang penting bersih. Bersih. Kalau cuma sampah-sampah dari hutan seperti ini, it's okay lah ya, keren. Karena ini mencerminkan bahwa tempat ini belum tercemar oleh sampah dari pengunjung. Dan memang karena ini tempatnya ekstrim, perjalanannya ke sini, ini bukan tempat wisata ya teman-teman. Ini adalah tempat untuk melatih fisik. Eksotis sekali tempatnya. Pastikan kalian mampir ke sini, jangan bawa anak-anak ya. Kalau mau ke sini jangan bawa anak-anak karena bahaya teman-teman. Dan yang terakhir, perhatikan selalu cuaca. Perhatikan selalu cuaca, karena nggak ada tempat untuk melarikan diri dari banjir bandang di sini ya. Pas, perhatikan itu. Jangan pernah ke sini ketika bagian atas hujan atau mendung gelap.
bahaya. Oke, kalian bisa lihat ini ya. Lok-lok kayu yang ada di sini ini adalah sampah atau material yang terbawa ketika banjir ya teman-teman. Nah, di sekeliling kita adalah tebing yang sangat-sangat tinggi. Oke, keep safe dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Pastikan kalian subscribe, kontenin aja. Di mana aja ya kontenin aja. Monggo Kinara. Iya Pak. Dengan Pak Busir ya Pak. Betul. Nah, Pak Busir, jadi Pak Busir ini kalau dari keterangan dari orang-orang tadi ya, ini adalah mantan kepala desa Kertowono ya. Dan beliau ini yang menggagas untuk wisata Antrokan Pawon ini supaya diperkenalkan di dunia pariwisata. Pembukaan awal mau mempromosikan Antrokan Pawon Mas, itu memang yang awal-awalnya inisiatif dari saya dan masyarakat Mas. Tahun berapa itu Pak? Seingat saya koyo itu tahun 2008 Mas. Oh 2008. Bapak waktu itu menjabat sebagai kepala desa. Masih jadi kepala desa. Diusahakan jadi wisata Antrokan Pawon itu atas dasar memang awal-awalnya inisiatif saya, kemudian didukung oleh warga masyarakat Mas. Dan dijalankannya kerja bakti serentak Mas. Satu desa itu Mas yang kerja bakti waktu itu. Bukan satu desa. Satu desa ya. Didukung oleh masyarakat sedesa Kertowono waktu itu. Alhamdulillah dengan serta merta dan dukungan dari seluruh teman dan kerabat desa Mas, berhasil lah. Oh jadi untuk jalan ini pengaspalan sampai pengecoran sampai di rumah terakhir sana itu juga waktu pas kerja bakti itu atau gimana Pak? Oh untuk jalan itu waktu awal-awal buka itu Antrokan Pawon itu Mas. Untuk jalan yang ini masih jalan tanah Mas, semua sampai sana itu. Kemudian ini bertahap Mas, saya makadam Mas dari sana sampai sana itu makadam. Jaraknya Pak dari sini sampai ke rumah terakhir itu berapa ratus meter Pak? Kurang lebih 1.500-an. Oh 1.500, iya. Terus memang jalannya tadi, saya kan tadi dari sana Pak, jalannya memang ini ya, terjal gitu ya? Iya. Berarti dulu itu nggak sampai mengerjakan sampai menuju ke lokasi ya Pak ya? Belum Mas, soalnya kan gini Mas, kenapa kok enggak bisa lanjut? Soalnya kan yang punya ide saya. Pada waktu itu tahun 2013 saya kan nyalon enggak jadi lagi Mas. Jadi terkendala dari itu mungkin kemacetan yang ada untuk saat ini Mas. Mungkin jadi sudah nggak ada yang meneruskan ya Pak ya sekarang ada, ya? Mas. Ya. Sayang sekali ya Pak ya. Padahal sebetulnya kalau lihat dari potensinya tadi itu sangat unik sebenarnya tempat itu. Ya potensinya sangat besar ya. Mas, yang jelas. Dan kami kan juga sering ya Pak ya, sering mengunjungi tempat-tempat wisata yang lainnya, air terjun yang lainnya. Memang di sini ini memang nggak ada yang menyamai gitu Pak. Saya rasa kalau memang benar-benar dikembangkan, wah ini luar biasa ini Pak, dampaknya buat masyarakat. Bisa dikatakan demikian, kayak Mas yang ngomong barusan itu memang kenyataannya bisa dibuktikan kan Mas. Masih polos Mas, enggak ada polesan Mas ya Mas. Iya, masih alami ya Pak ya. Iya. Termasuk jalannya, waduh. Ini masih auto amburadul Mas ya. Ya, memang nggak muluk-muluk ya Pak sebenarnya. Iya, kalau Mas, lihat iya. dari potensinya tadi memang luar biasa, nggak ada duanya itu Pak. Karena air yang terjun yang jatuhnya di lubang pawonnya itu Mas, yang enggak ada koyokan di tempat-tempat lain enggak ada Mas. Iya, betul Pak. Terus untuk kelanjutan cerita mitos lainnya itu begini Mas. Waktu itu kan saya masih kecil. Sedangkan di situ tempat Antrokan Pawon itu dikeramatkan sama masyarakat semuanya Mas. Bukan sini tak bukan Kertowono aja, Dadapan juga semua mungkin kawasan Gujarat itu menganggap tempat itu keramat Mas. Soalnya gini kan Mas, tiap malam Jumat Legi itu ada seperangkat gamelan yang bunyi di situ. Mas, akan di situ ada hajatan gitu Mas. Jadi gamelan bunyi di situ. Terus
yang lebih mengherankan lagi, terus gamelan yang ada di situ bisa dipinjam, Mas. Oleh orang-orang tertentu bisa dipinjam kalau mau tanggapan lah suatu misal gitu, Mas, itu orang sini, Mas. Itu bisa dipinjam. Setelah dipinjam nanti dipakai lah tanggapan di rumah siapa yang hajatan dipakai. Setelah dipakai kembalikan lagi. Kemudian ya hilang, tapi dipinjam itu ya ada, Mas. Kalau dikembalikan lagi sudah ya enggak ada, sudah. Kayak barang gaib itu masuk alam gaib, Mas. Gamelan yang ada di situ dipinjam sama kepala desa, Mas. Kepala desa Dadapan waktu itu, nggak tahu namanya siapa, dipinjam, dipakai hajatan di rumahnya sendiri. Terus begitu dipinjam, ya namanya wis nang perabotan kan, Mas, karena talinya itu putus menurut ceritanya, Mas. Setelah talinya putus, diganti sama talinya yang pinjam itu, Mas. Kemudian dikembalikan. Setelah itu loh, Mas, setelah dipinjam dikembalikan, mungkin yang orang gaib yang punya itu mangkel mungkin, Mas. Lo ngembalikannya kemana, Pak? Ya ke tempat situ juga. Gamelannya itu kelihatan. Oh iya loh, dipakai hajatan itu malah enggak kelihatan apanya yang bunyi, Mas. Ayo. Lo orang biasa itu bisa lihat, Pak? Ya bisa lihat waktunya itu tok, tapi waktu dipakai itu pinjam itu, Mas. Oh. Begitu talinya diganti, mungkin menurut ceritanya kayak talinya gongnya itu, Mas. Gantungan talinya itu yang rusak diganti tampar yang punyanya yang pinjam itu. Mungkin yang makhluk gaib yang punya itu, yang mengendalikan itu marah, Mas. Setelah itu enggak bisa lagi dipinjam, sudah marah, ya. Enggak pernah keluar sudah. Juga enggak pernah bunyi lagi di situ, Mas. Berarti sudah pergi ya, Pak? Itu terakhir kejadian tahun berapa itu, Pak? Perkiraan ya kira-kira, Mas, tahun 72-an, Mas. 72-an. Itu sudah terakhir sudah, Pak, ya? Terakhir sudah. Setelah itu sudah nggak ada fenomena enggak pernah bunyi suara-suara gamelan lagi ya, Pak, ya? Enggak pernah bunyi. Oh, oke. Menarik ini cerita rakyatnya nih. Memang aslinya kayak gitu memang, Mas. Soalnya saya sering kali kumpul-kumpul sama orang-orang tua yang ada di sini, diceritain sama mereka, ini le cerita nilai gitu. Ya saya dengarkan aja itu, dan saya untuk apa saya nanti saya bisa nyampaikan sama anak cucu saya yang ada di sini kan gitu. Ya, Pak, terima kasih sudah berbagi sama kami di sini. Ya, semoga nanti kedepannya tempat ini rame lagi ya, rame pengunjung. Tempat ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sini ya. Nah, amin. Harapan kami, Pak. Semoga diijabahi dan juga dilancarkan. Amin. Karena amin. Saya lihat memang nggak ada Pak di tempat lain kayak gitu. Mantap nih. Terus Pawon. Oke, Pak, terima kasih, Pak.